Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gunawan. Sebagai praktikum metabolisme biomolekul, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tanto Budi Susilo sebagai dosen pengampun praktikum metabolisme biomolekul. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para asisten Kak Ilhan dan Kak Arif sebagai asisten praktikum metabolisme biomolekul. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum metabolisme biomolekul, di mana tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuat model struktur 3D enzim pada manusia menggunakan server Swiss model dan menentukan binding affinity pada software Pyrrhix. Alat dan bahannya, alatnya PC atau laptop, website NCBI PubChem Swiss model, aplikasinya Pyrrhix dan Biopia. Kemudian bahannya di sini saya akan menggunakan substrat fumarat dan enzim fumarat hidratase. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Dimulai kita membuka website NCBI, kemudian kita masukkan kode akses yang telah diberikan oleh asisten praktikum, kemudian kita search, kemudian kita pencet pastanya, kemudian kita copy pasta tersebut. Di sini langsung saja kita start modeling. Kita paste pasta yang telah kita copy tadi, kemudian klik build model. Selanjutnya kita cari model yang sequence identity-nya lebih tinggi. Di sini saya menggunakan model 1, kemudian saya simpan dalam PDB format. Kemudian kita beralih ke website PubChem untuk mendapatkan substratnya. Kita masukkan nama enzim kita tadi, fumarat. Kemudian kita klik, udah ada hasil pencarian tersebut. Kemudian kita klik pojok kanan download. Kemudian kita simpan dalam format SDF. Selanjutnya kita ke aplikasi Biopia. Kita open file dari Swiss model tadi. Kemudian langsung saja kita save dalam format PDB. Sebelum kita save, kita tambahkan dulu chemistry, hidrogen, dan add polar. Kemudian kita save as dalam format PDB. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi Pyrrhix. Klik kanan molecules dan klik kanan load molecule, kemudian open file yang sudah dipreparasi tadi di aplikasi Biopia, kemudian klik model tersebut, kemudian autodock dan make macro molecule, kemudian open Babel dan masukkan substrat yang sudah di-download dari PubChem tadi. Klik formula, lalu substrat di-minimize selected dari 54 menjadi 18. Kemudian klik convert selected to autodock ligand. Kemudian klik yang sudah ada highlight biru dan kemudian keluar hasil dockingnya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat hasil dockingnya pada binding affinity-nya itu min 5,1. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Di sini saya menggunakan struktur model nomor 1. Kita lihat sequence identity itu 100%, di mana sequence identity itu mengacu pada persentase asam amino dalam protein atau basa dalam DNA atau RNA yang sama antara dua urutan ketika dijajarkan satu sama lain. Sequence identity yang sangat tinggi, lebih dari 90%, maka menunjukkan struktur yang sangat mirip. Di sini dapat dilihat sequence identity yang saya dapatkan itu 100%, menandakan struktur saya sangat baik. Kemudian kita lanjut ke bagian kimin. Kimin adalah kualitatif model energi analisis, yaitu metrik yang digunakan untuk menilai kualitas model struktur. Skor kimin didesain untuk memberikan indikasi seberapa dekat model protein yang diberikan ke struktur protein sebenarnya. Nilai di kisaran 0 mendekati 1 menandakan bahwa kualitas yang baik dan akurat dalam mempresentasikan struktur asli protein. Di sini dapat dilihat bahwa kimin saya skornya 0,91 yang menandakan bahwa skor kimin tersebut sangat baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian Z-score. Z-score digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh suatu nilai atau data berbeda dari rata-rata dalam suatu sampel atau populasi. Z-score berada pada rentang 0,5 sampai 1. Nilai atau data tertentu berada di sekitar setengah hingga 1 deviasi standar di atas rata-rata dalam sampel atau populasi yang diamati. Di sini nilai Z-score dari struktur enzim saya berada pada 0,5 sampai 1, di mana Z-score tersebut masih terbilang baik. Baik, selanjutnya kita akan melihat mole probability.
Mole probability digunakan untuk menilai kualitas model struktur berdasarkan beberapa parameter geometris dan statistik yang berkaitan dengan keakuratan dan konsistensi model tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa mole probability score-nya menunjukkan 0,73, di mana mole probability itu masih terbilang baik. Kemudian di sini dapat kita lihat class score. Class score mengacu pada ukuran bentrokan atomik dalam model struktur protein atau asam nukleat. Standar perhitungannya jika kurang dari 0,45, maka kualitas model dianggap baik dalam konteks bentrokan atomik karena memiliki sedikit bentrokan. Di sini dapat kita lihat class score yang saya dapatkan itu 0,07, berarti menandakan bahwa class score saya dianggap baik dalam bentrokan atomik karena memiliki sedikit bentrokan. Selanjutnya kita akan melihat Ramachandran favorit. Ramachandran favorit adalah daerah yang disukai. Nilai yang tinggi adalah indikator positif dari kualitas model. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Maka di sini saya mendapatkan Ramachandran favoritnya sebesar 96,74%, menandakan bahwa struktur enzim saya itu sangat baik. Kemudian selanjutnya ada Ramachandran outliers, adalah daerah yang tidak diizinkan. Nilai yang rendah adalah indikator positif dari kualitas model. Jadi nilai Ramachandran outliers yang saya dapatkan itu sebesar 0,11%, yang menandakan hampir mendekati 0, hampir semakin rendah, menandakan bahwa struktur dari yang enzim saya dapatkan itu baik. Oke, selanjutnya kita akan melihat Ramachandran plots. Di sini Ramachandran plots itu menggambarkan residu asam amino pada struktur enzim secara 2D dengan struktur P sebagai sumbu X dan PSI sebagai sumbu Y yang dibagi ke dalam 4 kuadran. Dapat dilihat ada daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Daerah 1 paling disukai, daerah 2 disukai, daerah 3 diperbolehkan, dan daerah 4 diperbolehkan. Struktur Ramachandran plots yang saya dapatkan itu menunjukkan bahwa banyak asam amino yang tersebar di daerah yang disukai, sangat disukai, dan diperbolehkan. Tetapi ada 3 asam amino yang terdapat pada daerah yang tidak diperbolehkan, tetapi hal itu dapat tidak masalah. Struktur Ramachandran plot saya masih terbilang baik. Baik, selanjutnya dari hasil docking tadi kita dapatkan nilai binding affinity. Nilai binding affinity adalah nilai kestabilan kompleks yang terbentuk antara ligan dan reseptor. Semakin rendah nilainya maka kompleks yang terbentuk semakin stabil. Di sini saya dapatkan nilai binding affinity-nya min 5,1 kcal per mol. Berarti nilai negatif menunjukkan bahwa binding atau pengikatan tersebut adalah eksotermik atau pelepasan energi sehingga bersifat spontan. Semakin kecil nilainya maka pengikatan yang terjadi sangat kuat dan membuat kompleks antara ligan dan reseptor menjadi lebih stabil. Berarti menandakan bahwa nilai binding affinity yang saya dapatkan itu sangat baik karena semakin kecil. Baik, kesimpulannya, hasil modeling enzim fumarat hidratase menggunakan Swiss model diperoleh sequence identity 100%, yang berarti model tersebut sangat mirip dengan yang sebenarnya, serta kualitas model yang baik dibuktikan dengan nilai Kimin Z-score, mole probability, dan Ramachandran plot yang memenuhi persyaratan indikasi baik. Yang kedua, binding affinity hasil docking enzim fumarat hidratase dengan substrat fumarat sebesar min 5,1, yang berarti pengikatan antara ligan dan reseptor bersifat kuat, spontan, dan stabil.